wabarakatuh Ananda. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya? Wah, semoga kita selalu sehat sentosa ya. Sebelum kita masuk proses belajar mengajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Ibu mau tanya siapa di sini teman-teman kalian yang belum hadir. Oke, Riki. Terima kasih Riki. Oke, kita ada dua teman Ananda yang tidak hadir hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Nanti Ananda coba tanyakan lagi ya. Mungkin lewat via WA group. Baik. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu adapun tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3. 1. Siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara, warga sekolah, masyarakat, dan warga negara. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh nyata pelaksanaan hak dan kewajiban di berbagai lingkungan. Yang ketiga, siswa juga dapat menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelumnya kita menjelaskan satu-satu dulu ya. Ananda, ada yang tahu tidak pengertian daripada hak dan juga kewajiban? Boleh, Rini kalau tahu angkat tangannya. Diulangi lagi pertanyaan Ibu. Ya, benar apa yang sudah dikatakan oleh Rini. Hak adalah sesuatu yang kita nikmati dan yang kita dapati. Sedangkan kalau kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan dan kita lakukan. Nah, kewajiban dan hak itu harus diiringi, harus ada timbal baliknya dan seimbang. Nah, kita sebagai warga sekolah, peserta didik, apa sih hak dan kewajiban yang boleh kita lakukan, yang boleh kita laksanakan? Nah, di sini Bu akan menjelaskan ya, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah peserta didik. 1. Haknya adalah hak mendapatkan pendidikan, hak atas pendidikan. Nah, Ananda di sini tujuannya sekolah apa? Belajar kan? Menuntut ilmu kan? Nah, di situ namanya kita sudah mendapatkan hak atas pendidikan. Nah, yang kedua juga kita dapat hak atas perlindungan. Ya, Ananda mendapatkan keamanan, Ananda mendapatkan ketenangan dalam belajar, Ananda mendapatkan nilai yang bagus karena sudah mendapatkan keamanan tadi. Ya, lalu Ananda, kewajiban kita apa sebagai peserta didik? Yang 1, mematuhi peraturan nasihat guru di sekolah. Ya, kalau nasihat guru tidak diterima, apakah kewajiban akan terlaksanakan? Tentu tidak ya Ananda. Lalu Ananda yang kedua, menjaga kebersihan. Ya, seperti hari ini kelas kita terlihat rapi, terlihat indah, kita pun nyaman untuk belajar. Ya, seperti itu. Itu dinamakan dengan kewajiban kita menjaga kebersihan. Nah, juga Ibu akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Ananda, selagi kita dalam lingkungan sekolah, kita dinamakan dengan warga masyarakat sekolah. Tapi kalau kita sudah di luar sekolah, kita menjadi masyarakat biasa ya, di lingkungan kompleks tempat tinggal kita. Kita juga punya hak dan kewajiban loh anak-anak. Ananda, hak dan kewajiban kita yaitu, kalau untuk hak, kita mendapatkan fasilitas umum. Seperti apa? Fasilitas umum yang kita dapati yaitu tempat ibadah ya. Nah, tempat ibadah pasti sudah ada dong di setiap kompleks, ada tempat ibadahnya. Agama Kristen yaitu gereja, kalau agamanya Katolik itu juga gereja, kalau dia Islam di masjid, ya itu fasilitas umum yang bisa kita dapatkan. Nah, terus juga hak apa lagi Bu? Hak mendapatkan pelayanan di masyarakat juga. Apa pelayanannya Bu? Contohnya nih, kalau contohnya kita tetangga kita dia baru datang nih, pendatang baru. Nah, kita sebagai orang warga tetap di situ, masyarakat tetap, kita harus mengayomi, kita melihat, kita membantu supaya dia cepat selesai beres-beres rumahannya, pindah-pindahan rumahannya, seperti itu. Nah, kalau kewajiban kita sebagai masyarakat yaitu mematuhi norma dan tata tertib di masyarakat tersebut. Nah, kita di masyarakat ada RT dan juga ada RW. RT dan RW ini memiliki aturan tersendiri ya untuk warganya. Nah, itu yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Nah, juga kita kan tadi sudah dikasih nih fasilitas. Nah,
kewajiban kita apa lagi? Ya tentu menjaganya supaya fasilitas kita ini tetap aman dan berkepanjangan bisa kita pakai. Nah, selanjutnya ada juga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ananda, kita juga adalah warga negara Indonesia ya. Kalau kita warga negara asing, ini tidak berlaku karena dia warga negara asing, dia bukan tinggal di Indonesia. Nah, karena kita warga negara Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak kita? Hak kita yaitu terkait pendidikan dan kebudayaan. Kenapa seperti itu? Karena kita berpendidikan tadi, kita bersekolah, kita menuntut ilmu, dan kita juga bisa mengembangkan kebudayaan kita di depan hadapan masyarakat luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Seperti di Bali contohnya, banyak kan warga bule gitu datang ke Indonesia, kita bisa memberitahu mereka kebudayaan kami di Indonesia tuh pakaiannya tuh tertutup, sopan, dan segalanya dan semacamnya. Seperti itu ya. Nah juga kewajiban kita yaitu ikut serta untuk membela negara. Ananda, ikut serta dalam membela negara bukan berarti kita memegang pedang, bukan berarti kita memegang sesuatu senjata yang aktif gitu ya, yang tajam gitu, tidak. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara kita belajar menuntut ilmu dan kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh warga negara asing, warga negara tetangga seperti itu ya. Bukan berarti kita harus memegang panah seperti pahlawan kita dulu, tidak. Nah juga membayar pajak negara. Nah kalau membayar pajak negara itu adalah tugas daripada orang tua kita ya. Kita hanya mengingatkan saja. Nah, kita masuk lagi ke penjelasan materi yang kedua, yaitu contoh dan pelaksanaan hak dan kewajiban di berbagai lingkungan. Ananda, lingkungan kita itu ada lingkungan masyarakat tadi dan juga di sekolah. Nah, yaitu kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kenapa kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak? Tidak mungkin dong kita tidur di tempat yang kumuh, ya kan? Nah, juga kita berhak mendapatkan aliran listrik. Setiap rumah pasti sudah ada aliran listriknya ya. Jadi karena kita sudah memiliki atau mendapatkan aliran listrik tadi, otomatis kita juga harus menjaganya. Nah, berhak juga mendapatkan pendidikan. Kembali lagi, kita harus berhak mendapatkan pendidikan dan juga pelayanan seperti BPJS gitu ya. Nah, kewajiban kita apa dalam lingkungan? Yaitu wajib membayar iuran listrik tadi yang setiap bulan ya harus kita bayar. Terus juga wajib menggunakan helm sebelum berkendara agar kita selamat. Nah Ananda, karena Ananda masih sekolah nih, jadi malas pakai helm, takutnya nanti jilbabnya rusak lah atau apalah, berat kepala gitu. Jangan ya, demi keselamatan diri kita masing-masing kita harus memakai helm, karena itu demi keamanan kita juga. Nah lanjut lagi materi kita yang ketiga, yaitu kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, satu, yaitu setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap terhadap pemilihan umum. Maaf Ibu Rele. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Nah, Ananda, kalau sudah cukup umur di atas 17 tahun, kita sudah bisa memilih. Hak pilih itu sudah ada pada diri kita. Ya, jangan karena kita sudah bisa memilih presiden dan juga wakil presiden. Jangan karena kita punya teman nih, kita punya bestie, sahabat banget. Jadi kita ikut-ikutan. Oke, si sahabat kita pengen milih si presiden A, aku juga deh mau sama presiden A. Jangan, karena kita juga memiliki hak pendapat masing-masing yang berbeda. Ingat ya, hak dan pendapat kita itu sangat berharga. Jadi jangan menoleh melihat orang, mendengarkan omongan si A, si B, si C, jadi kita kayak ragu-ragu gitu. Makanya kita harus harus mengetahui dulu gitu loh latar belakang dari si presiden ini, apakah dia layak untuk jadi presiden atau tidak. Lalu setiap warga negara bertanggung jawab atas pembelaan negara. Kembali lagi, kita membela negara bukan karena memakai tongkat yang tajam atau apapun itu, tidak, tetapi dengan pendidikan tadi. Kita tidak mau dibodoh-bodohi ya. Kita mau membela negara Indonesia ini. Apabila negara Indonesia ini mungkin sudah terancam, kita bisa kok melakukan sesuatu yang tidak harus ekstrim untuk membela negara kita ini. Nah, kalau kewajiban kita sebagai warga negara yaitu
setiap warga negara berkewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan negara, dan juga setiap warga negara berkewajiban menaati setiap hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Ananda, kita negara Indonesia memiliki hukum. Hukum itu harus kita taati, ya. Jadi kalau kita bersalah, tapi kita merasa tidak bersalah, apakah itu sesuatu yang harus menjadi hukum atau gimana? Ya kita harus mengikuti proses. Kita tidak boleh gegabah. Kalau kita memang salah, ya kita salah. Kalau kita benar, ya kita benar. Itulah makanya harus ada hukum. Hukum itu tegas ya Ananda. Tidak ada hukum itu yang menye-menye, tidak. Hukum ditegakkan, hukum itu ada supaya Indonesia ini maju. Indonesia ini tahu aturan seperti itu. Nah, baik, Ibu sudah menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ananda. Siapa yang bisa menjawab? Boleh diangkat tangannya ya, dan ulangi pertanyaan Ibu dan boleh dijawab. Oke, pertanyaan Ibu adalah bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia apabila orang tua kita tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dengan tidak membayar pajak? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oke, Nadira, boleh kamu jawab pertanyaan Ibu dengan mengulang pertanyaan Ibu tadi. Nah, benar Nadira. Berikan aplaus dulu buat Nadira. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memberitahu, kita mengajak supaya dia itu memberitahu, ya lebih tepatnya memberitahu kepada orang tuanya bahwa kita punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak. Tapi itu untuk orang tua ya, bukan kita, karena kita masih di bawah umur. Tapi kalau orang tua memang harus, nah itu memang wajib ya, kewajiban orang tua untuk membayar pajak. Dan juga setelah kita mempelajari materi yang 3 Ibu sudah jelaskan tadi, tolong Ananda lebih mengerti lagi bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ini, sebagai warga masyarakat, warga sekolah, kita memiliki aturan. Kita tidak boleh juga mengikutin apa yang orang mau. Kalau memang salah ya salah, kalau kita benar ya benar. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ice breaking-nya. Sepertinya Ananda terlihat sudah ada yang bosan, sudah ada yang boring, sudah ada yang ngantuk, karena memang sudah jam rawan juga ya, sudah siang hari. Ananda, sama-sama dong berdiri dulu. Ibu ngajak anak-anak Ananda untuk berdiri. Nah, ice breaking kita siang hari ini yaitu, dengarkan ya, perhatikan Ibu di depan. Pandangan fokus ke depan. Nah, ice breaking-nya, bila Ibu katakan tepuk 1, itu tepuknya di atas kepala 1 kali. Tepuk 2 yaitu kanan kiri. Tepuk 3 atas kanan kiri. Oke. Nah, game ini sama seperti melatih kekuatan pikiran kita supaya cepat berpikir, supaya cepat menangkap mana yang pertama, mana yang kedua, dan mana yang ketiga. Oke Ananda? Baik. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, terima kasih Ananda. Semuanya Ibu persilakan untuk duduk kembali. Nah, terlihat ya Ananda sudah fokus. Terima kasih Ananda. Baik, kita selanjutnya Ibu akan membuat kelompok ya. Nah, kita kan ada 21 orang. Jadi, satu kelompok terdiri dari 7 orang. Jadi kita ada 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 7 orang. Ya. Nah, coba bentuk dulu 7 kelompok. Oke, nah. Ibu sudah memberikan soal di atas meja Ananda. Nanti Ananda coba berdiskusi dengan temannya yang ketujuh itu, berdiskusi terkait pertanyaan soal Ibu yang sudah Ibu berikan, dan nanti Ananda tuangkan di situ
tuangkan jawabannya di bawah pertanyaan itu. Semua pendapat Ananda yang ketujuh-tujuhnya harus ada, karena sebuah pendapat kalian itu sangat berharga ya. Pendapat itu sangat berharga. Jadi ibu mau kalian satu-satu orang memiliki pendapat yang berbeda ya. Ibu akan memberikan waktu 10-15 menit. Mengerti Ananda? Baik, waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 1? Apakah merasa ada yang tidak mengerti? Boleh ditanyakan sama ibu. Ya, nanti pendapat kalian yang ketujuh itu buat saja, uraikan saja, lalu nanti disimpulkan. Jadi, pendapat ketujuh itu disimpulkan menjadi satu, lalu itu yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan yang sudah ibu berikan. Baik, terima kasih. Kembali kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Apakah sudah dijawab? Baik, boleh dikumpulkan ke depan meja ibu. Besok kita akan sama-sama periksa. Besok kita akan sama-sama berbicara lagi tentang kesimpulan pelajaran materi hari ini. Nah, juga ibu mau memberikan tugas individu satu-satu orang di kelas ini untuk supaya Ananda itu mengerti, tahu apa materi kita pada hari ini. Oke? Ananda tolong ditulis ya pertanyaan ibu, gampang sekali. Tugas individu kita yaitu, coba Ananda tarik kesimpulan dari materi ketiga topik yang sudah ibu jelaskan tadi, yang barusan yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, coba Ananda simpulkan kembali 3 topik materi yang sudah ibu jelaskan beberapa menit yang lalu. Nah, besok ya dikumpul, jangan lupa ya, jangan lupa dibawa besok karena kita akan mengulang kembali pelajaran hari ini supaya kita tidak mudah lupa gitu ya. Karena pelajaran ini sangatlah menuntun kita di masa depan, karena kita langsung berada di dalam tokoh tersebut kan, seperti kita warga masyarakat, kita warga sekolah juga gitu. Baik, tutup bukunya Ananda, disimpan bukunya. Terima kasih Ananda untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Ananda. Dan bila Ananda belum ada yang mengerti, masih cukup kurang mengerti, boleh tanyakan lagi sama ibu. Ibu akan menjelaskan kembali ketika di luar jam pelajaran ini ya. Boleh ditanyakan sama ibu. Dan juga Ananda tidak hanya di kelas ini saja belajar, di luar juga kita boleh belajar menuntut ilmu dengan membaca buku-buku referensi yang lainnya. Terima kasih Ananda untuk partisipasi hari ini. Berikan aplaus buat kita semua dulu. Baik Ananda, mohon maaf bila ada kurang ibu atau ada salah kata yang sudah ibu ucapkan yang menusuk hati Ananda, yang tidak menyenangkan hati Ananda. Ibu minta maaf ya. Ibu sudahi, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.